Bilangan 30-1-16, ILT 3. Dan berbicaralah Musa kepada kepala-kepala suku dari Bani Israel dengan mengatakan, inilah firman yang telah diperintahkan Yahweh. Jika seorang pria menazarkan sebuah nazar kepada Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dengan ikatan, dia tidak boleh melanggar perkataannya. Dia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Dan ketika seorang wanita menazarkan sebuah nazar kepada Yahweh, dan telah mengikat suatu ikatan di rumah ayahnya dalam masa mudanya, dan ayahnya mendengar nazarnya dan ikatan yang telah mengikat jiwanya, dan ayahnya diam saja kepadanya, maka seluruh nazarnya itu akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat jiwanya akan berlaku. Namun jika ayahnya menghentikannya pada waktu ia mendengarnya, maka semua nazar dan ikatan yang mengikat jiwanya tidak akan berlaku. Dan Yahweh akan memberikan pengampunan kepadanya, karena ayahnya telah menghentikan dia. Dan jika dia sudah menjadi milik seorang suami dan nazarnya ada di atasnya, atau karena sebuah ucapan bibir yang terburu-buru yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengarnya, dan pada waktu ia mendengarnya dan dia diam saja terhadapnya, maka nazarnya akan berlaku dan ikatan yang mengikat hidupnya akan berlaku. Namun jika pada waktu suaminya mendengarnya, dia menghentikannya, maka dia telah membatalkan nazarnya yang ada di atasnya, serta ucapan bibirnya yang terburu-buru, yang telah mengikat jiwanya. Dan Yahweh akan mengampuni wanita itu. Dan nazar seorang janda atau yang diceraikan, semua yang telah mengikat dirinya akan tetap berlaku atasnya. Dan jika di rumah suaminya dia bernazar atau mengikatkan jiwanya pada suatu ikatan dengan sumpah, dan suaminya mendengarnya dan dia diam saja kepadanya serta tidak menghentikannya, maka seluruh nazarnya akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat dirinya akan berlaku. Namun jika suaminya sungguh-sungguh membatalkannya pada waktu ia mendengar, semua yang keluar dari bibirnya sebagai nazarnya atau sebagai ikatan jiwanya tidak berlaku, suaminya telah membatalkannya, dan Yahweh mengampuninya. Setiap nazar dan setiap sumpah ikatan untuk merendahkan diri, suaminya dapat memberlakukannya, atau suaminya dapat membatalkannya. Dan jika suaminya sama sekali mendiamkannya dari hari ke hari, maka dia memberlakukan semua nazar istrinya atau semua ikatan yang ada atas istrinya, dia telah memberlakukannya karena dia diam terhadapnya, pada waktu ia mendengarnya. Dan jika dia membatalkannya sama sekali sesudah dia mendengarnya, maka dia harus menanggung kesalahan istrinya. Inilah ketetapan-ketetapan yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Antara seorang suami terhadap istrinya, antara seorang ayah terhadap anak perempuannya pada usia mudanya di rumah ayahnya. Bilangan 31-1-54, ILT 3, dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu. Sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Dan berbicaralah Musa kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang, dan mereka akan melawan orang Midian, untuk melaksanakan pembalasan Yahweh kepada Midian, 1.000 orang dari tiap suku. Dari semua suku Israel, engkau harus mengirimnya sebagai pasukan perang. Dan dari ribuan orang Israel, dikirimnyalah 1.000 orang dari setiap suku.
12.000 orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang. Dan Musa mengirim mereka, 1.000 orang dari setiap suku sebagai pasukan perang. Mereka juga Pinehas anak Imam Eleazar menjadi pasukan perang, dan perkakas-perkakas kudus serta nafiri-nafiri pekik perang ada di tangannya. Dan mereka berperang melawan Midian, seperti yang telah Yahweh perintahkan Musa, dan mereka membunuh setiap laki-laki. Dan mereka membunuh raja-raja Midian, selain dari mereka yang dibunuh, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam anak Beor dengan pedang. Dan Bani Israel menawan wanita-wanita Midian dan anak-anak mereka. Dan mereka menjarah seluruh hewan mereka dan seluruh kawanan ternak mereka serta seluruh kekayaan mereka. Dan mereka membakar seluruh kota mereka, seluruh tempat tinggal mereka dan seluruh menara mereka dengan api. Dan mereka mengambil segala barang rampasan, dan segala jarahan, baik manusia maupun binatang. Dan mereka membawa tawanan, rampasan, dan jarahan, ke perkemahan mereka, kepada Musa dan kepada Imam Eleazar, dan kepada jemaat Bani Israel, di dataran Moab, yang ada di seberang Yordan Yerikho. Dan Musa serta Imam Eleazar dan seluruh pemimpin jemaat itu keluar untuk menjumpai mereka di luar perkemahan. Dan Musa menjadi marah kepada para penilik pasukan itu, para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 dari pasukan perang, yang masuk ke medan perang. Dan Musa berkata kepada mereka, "Apakah kamu sudah membiarkan hidup semua perempuan? Lihatlah mereka, atas nasihat Bileam, mereka telah menjadikan Bani Israel melakukan pengkhianatan kepada Yahweh dalam perkara Peor, dan terjadilah pembantaian di antara umat Yahweh. Dan sekarang, bunuhlah setiap laki-laki di antara anak-anak dan setiap wanita yang mengenal pria melalui persetubuhan dengan laki-laki, bunuhlah. Namun setiap anak-anak dari antara wanita-wanita itu, yang belum mengenal persetubuhan dengan laki-laki, biarkanlah hidup untukmu, dan kamu, berkemahlah di luar dari perkemahan selama 7 hari. Setiap kamu yang membunuh seseorang, dan setiap kamu yang menyentuh orang yang tertusuk, tahirkanlah dirimu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu dan tawanan-tawananmu. Dan setiap pakaian, dan setiap perkakas dari kulit, dan setiap barang dari bulu kambing, dan setiap perkakas kayu, haruslah kamu menahirkannya bagi dirimu." Dan Imam Eleazar berkata kepada para prajurit perang yang telah pergi ke pertempuran itu, "Inilah suatu ketetapan hukum yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa, hanya emas, dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, yaitu segala sesuatu yang dapat masuk ke dalam api. Haruslah engkau melewatkannya melalui api dan itu akan menjadi tahir. Hanya, segala sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam api, engkau harus melalukannya lewat air. Barang-barang itu harus ditahirkan melalui air penahiran. Dan engkau harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh, dan engkau akan menjadi tahir. Dan sesudah itu engkau boleh masuk ke dalam perkemahan." Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, "Ambillah sejumlah barang rampasan dari tawanan-tawanan, dari antara manusia dan dari antara hewan, engkau dan Imam Eleazar, dan kepala-kepala dari para leluhur jemaat. Dan engkau harus membagi barang rampasan itu ke antara mereka yang telah siap gerak dalam pasukan perang,
yang telah memenangkan peperangan, dan ke antara seluruh jemaat. Dan engkau harus memungut bagian untuk Yahweh dari para prajurit medan perang yang telah siap gerak dalam pasukan perang, yaitu satu makhluk hidup dari setiap 500 dari manusia. Dan dari kawanan lembu, dan dari keledai jantan, dan dari kawanan domba. Dan engkau harus mengambil setengahnya dan memberikannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan hunjukan kepada Yahweh. Dan dari setengahnya lagi, milik Bani Israel, engkau harus mengambil satu, yang diambil dari setiap 50, dari manusia, dari kawanan lembu, dari keledai jantan, dan dari kawanan domba. Dari segala jenis hewan. Dan haruslah engkau memberikan semuanya itu kepada orang-orang Lewi yang memegang tanggung jawab tabernakel Yahweh. Lalu Musa serta Imam Eleazar melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan barang-barang rampasan selebihnya dari jarahan yang telah pasukan perang umat itu jarah, adalah 675.000 ekor kawanan domba, dan 72.000 ekor kawanan lembu. 61.000 ekor keledai jantan, dan dari manusia sendiri, dari antara para wanita yang belum mengenal persetubuhan dengan laki-laki, semua ada 32.000 jiwa. Dan setengahnya, bagian dari mereka yang telah pergi ke medan perang, jumlahnya ialah 337.500 ekor kawanan domba. Dan bagian untuk Yahweh dari kawanan domba itu jumlahnya 675 ekor, dan kawanan lembu ada 36.000 ekor, dan bagian untuk Yahweh ada 72 ekor. Dan keledai-keledai jantan ada 30.500 ekor, dan bagian untuk Yahweh ada 61 ekor, dan manusia ada 16.000 orang. Dan bagian untuk Yahweh ada 32 orang. Dan Musa membayar bagian itu, yakni persembahan hunjukan Yahweh, kepada Imam Eleazar, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dari setengahnya yang adalah bagian Bani Israel, yang telah Musa pisahkan dari bagian orang-orang yang telah berperang, setengahnya yang adalah bagian jemaat itu. Ada 337.500 ekor kawanan domba, dan kawanan lembu ada 36.000 ekor, dan keledai jantan ada 30.500 ekor. Dan manusia ada 16.000 orang. Dan dari setengahnya yang adalah milik Bani Israel itu Musa mengambil satu, diambil dari setiap 50, dari manusia dan dari hewan. Dan menyerahkan semuanya kepada orang-orang Lewi yang memegang tanggung jawab tabernakel Yahweh, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan mendekatlah kepada Musa orang-orang yang terbilang yang mengatasi ribuan tentara, yaitu kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Dan mereka berkata kepada Musa, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak ada seorang pun yang hilang dari kami. Dan kami membawa persembahan Yahweh, yang telah setiap orang dapatkan, perhiasan-perhiasan emas, gelang lengan, dan gelang, cincin, anting-anting, dan kalung. Untuk mengadakan penebusan bagi jiwa kami di hadapan Yahweh." Musa dan Imam Eleazar mengambil emas itu dari mereka, semuanya perhiasan tempaan. Dan seluruh emas persembahan hunjukan yang mereka hunjukkan kepada Yahweh, ada 16.750 sikal, dari kepala-kepala pasukan 1.000 dan dari kepala-kepala pasukan 100. Karena prajurit-prajurit itu masing-masing sudah menjarah, setiap orang bagi dirinya sendiri.
Dan Musa serta Imam Eleazar mengambil emas dari pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan mereka membawanya masuk ke dalam kemah pertemuan, suatu barang peringatan bagi Bani Israel di hadapan Yahweh. Bilangan 32:1-42, ILT 3, dan pada Bani Ruben serta pada Bani Gad ada banyak kawanan ternak, amat sangat banyak. Dan mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead. Dan tampaklah tempat itu adalah tempat kawanan ternak. Dan datanglah Bani Gad dan Bani Ruben, dan mereka berkata kepada Musa dan kepada Imam Eleazar serta kepada pemimpin-pemimpin jemaat, dengan mengatakan, Atarot, dan Dibon, dan Yaezer, dan Nimra, dan Heshben, dan Eleale, dan Sebam, dan Nebo, dan Beon. Tanah yang telah Yahweh pukul di hadapan jemaat Israel itu adalah tanah kawanan ternak, dan pada hamba-hambamu ada kawanan ternak. Dan mereka berkata, jika kami mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai harta milik. Biarlah engkau tidak membawa kami menyeberangi Yordan. Dan Musa berkata kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, apakah saudara-saudaramu akan masuk ke dalam pertempuran sedangkan kamu hendak tinggal di sini? Dan apakah kamu hendak membuat hati Bani Israel enggan untuk menyeberang ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka? Demikianlah bapak-bapakmu telah melakukannya ketika aku mengutus mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Dan mereka pergi sampai ke aliran sungai Eskol dan mengamati negeri itu. Dan membuat hati Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka. Maka menyalalah murka Yahweh pada hari itu, dan dia bersumpah dengan berkata, sesungguhnya, tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub. Karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikut Yahweh. Dan murka Yahweh telah menyala terhadap orang Israel. Dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Yahweh. Dan lihatlah, kamu telah bangkit ganti para leluhurmu, generasi orang-orang berdosa, untuk menumpukan lagi nyala murka Yahweh terhadap Israel. Ketika kamu berbalik dari mengikut dia, maka dia akan sekali lagi meninggalkan engkau di padang gurun. Dan engkau akan menghancurkan seluruh bangsa ini. Dan mereka datang mendekat kepadanya, dan berkata, kandang-kandang kawanan domba akan kami bangun untuk ternak kami di sini. Dan kota-kota untuk anak-anak kecil kami. Namun kami sendiri, kami akan bergegas mempersenjatai diri di depan Bani Israel, sampai kami telah membawa mereka ke tempatnya. Dan anak-anak kami akan tinggal di kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah kami sampai setiap orang dari Bani Israel telah mewarisi warisannya. Karena kami tidak akan mewarisi bersama-sama mereka di seberang Yordan dan sekitarnya, karena warisan kami sudah jatuh kepada kami dari seberang Yordan, di sebelah timur. Dan Musa berkata kepada mereka, jika engkau hendak melakukan hal ini, jika engkau hendak mempersenjatai diri di hadapan Yahweh untuk peperangan, dan engkau semua menyeberangi Yordan di hadapan Yahweh, sampai dia telah menghalau keluar musuh-musuhnya dari hadapannya,
dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapan Yahweh. Maka kemudian engkau dapat kembali dan menjadi bersih di hadapan Yahweh dan di hadapan orang Israel. Dan negeri ini adalah kepunyaanmu sebagai harta milik di hadapan Yahweh. Namun jika engkau tidak bertindak demikian, lihatlah, engkau telah berdosa terhadap Yahweh, dan ketahuilah bahwa dosamu itu yang akan menimpa engkau. Bangunlah bagimu kota-kota untuk anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi domba-dombamu, dan apa yang telah keluar dari mulutmu, lakukanlah. Dan Bani Gad serta Bani Ruben berbicara kepada Musa dengan mengatakan, hamba-hambamu akan melakukan seperti yang Tuanku perintahkan. Anak-anak kami, istri-istri kami, ternak kami, dan seluruh hewan kami akan ada di sana di kota-kota Gilead. Namun hamba-hambamu, setiap orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang di hadapan Yahweh, akan menyeberang ke medan perang. Seperti yang Tuanku katakan. Dan Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua anak Nun, dan kepada para kepala leluhur suku-suku Bani Israel. Dan Musa berkata kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben menyeberang Yordan bersama-sama dengan kamu, masing-masing orang bersenjata untuk pertempuran di hadapan Yahweh. Dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapanmu, maka kamu harus memberikan kepada mereka tanah Gilead itu sebagai harta milik, tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama engkau, maka mereka akan mewarisinya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Dan Bani Gad serta Bani Ruben menjawab dengan berkata, seperti yang telah Yahweh firmankan kepada hamba-hambamu. Demikianlah kami akan melakukannya. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Yahweh ke tanah Kanaan. Sehingga milik warisan kami di seberang Yordan tetap milik kami. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manase anak Yusuf, kerajaan Sihon, Raja Amori dan kerajaan Og, Raja Basan, yaitu negeri menurut kota-kotanya sampai perbatasannya, bahkan kota-kota negeri di sekitarnya. Selanjutnya Bani Gad membangun Dibon dan Atarot dan Arur, dan Aterot Sofan dan Yaeser dan Yokbeha, dan Bet Nimra dan Bet Haran, kota-kota benteng dan kandang-kandang kawanan domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshbon dan Eleale dan Kiryataim, dan Nebo dan Baal-Meon dan Sipma, dengan mengubah nama-namanya. Dan mereka menyebut nama-nama kota yang mereka bangun dengan nama-nama itu. Dan Bani Mahir anak Manase pergi ke Gilead dan merebutnya, dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Maka Musa memberikan Gilead kepada Mahir anak Manase, dan tinggallah dia di dalamnya. Dan Yair, anak Manase, pergi dan merebut kota-kota kecilnya, lalu menamainya kota Yair. Dan Nobah pergi dan merebut kota Kenat dan desa-desanya, lalu ia menamainya Nobah sesuai dengan namanya sendiri.